semuanya, saya mahasiswi atas nama Maria Magdalena Letekmaki dengan NIM 3111991. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pendapat saya mengenai kepedulian mahasiswa terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Dapat kita lihat dengan beberapa cara, diantaranya yang membahas mengenai masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup serta mempengaruhi kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan hidup merupakan tanggung jawab makhluk hidup yang menggunakan sumber daya alam. Segala aktivitas manusia di muka bumi sangat mempengaruhi lingkungan hidup dan ketersediaan sumber daya alam. Seiring dengan perkembangan aktivitas manusia di bumi, menyebabkan semakin meningkatnya pemanasan global. Pemanasan global merupakan isu dunia utama saat ini sebagai bentuk masalah lingkungan dan kelangkaan terhadap sumber daya alam yang terjadi, sehingga mahasiswa mempunyai peran penting untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam. Peran mahasiswa dalam mengatasi kelangkaan sumber daya alam dengan melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dengan melakukan beberapa program kerja seperti yang pertama, Green Campus. Green Campus adalah suatu program untuk mewujudkan kampus yang ramah lingkungan. Green Campus yaitu kampus yang peduli dengan lingkungan, menjaga dan melestari lingkungan hidup dengan cara melakukan penghijauan penanaman pohon di lingkungan kampus yang berguna untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Selain itu juga, peranan mahasiswa dalam pengelolaan sumber daya alam dapat kita lihat dengan cara dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama terhadap SDA yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian aneka jenis flora, serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah agar kadar bahan pencemar yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya. Yang keempat, melakukan sistem pertanian secara tumpang sari untuk multikultur atau menjaga kesuburan tanah. Yang kelima, tanah pertanian yang miring dibuat sedemikian rupa mencegah derasnya erosi serta terhanyutnya lapisan tanah yang mengandung unsur humus. Dan yang keenam, membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan dan keaneka jenis makhluk hidup. Di sini manusia adalah makhluk hidup yang paling berhak mengatur dan menata dan memanfaatkan lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum mengakhiri video presentasi ini, saya ingin mengingatkan pentingnya pengelolaan terhadap sumber daya alam agar dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran dan tetap menjaga kebersihan lingkungan sehingga mampu mendukung tingkat efisiensi dan produktivitas kerja yang tinggi. Sekian dan terima kasih.